Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kuliah Statistika Matematika 2 yang prasyarat di mata kuliah ini adalah Anda sudah harus lulus mata kuliah Statistika Matematika 1. Pada pertemuan pertama ini saya akan sampaikan dulu kontrak perkuliahan dan beberapa aturan yang harus ditaati selama perkuliahan mata kuliah Statistika Matematika 2. Ini capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pendugaan parameter, mampu menurunkan sifat-sifat kebaikan penduga, menerapkan konsep pengujian hipotesis, mampu menerapkan konsep dualitas antara pengujian hipotesis dan selang kepercayaan, dan mampu menyampaikan konsep yang dipahaminya dalam bentuk tugas tertulis secara individu. Ini materi Statistika Matematika 2. Yang pertama, prinsip pendugaan parameter. Ada dua metode yang akan dipelajari, yaitu metode momen dan metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood. Ini kita akan pelajari pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, kemudian minggu keempat kuis pertama, dan dilanjutkan sifat-sifat penduga, yaitu tidak bias, efisien, konsisten, cukup, dan umfu. Itu akan dipelajari pada pertemuan minggu 4 sampai dengan minggu ke-7. Kemudian minggu ke-8 UTS. Selanjutnya pada minggu ke-9 kita akan pelajari komponen-komponen uji hipotesis. Kemudian penentuan kuasa uji dan kuasa uji paling seragam pada minggu ke-10, minggu ke-11 dan 12. Uji hipotesis yang menggunakan sebaran normal baku T dan F. Kemudian kuis 2 dilaksanakan pada minggu ke-13. Kemudian dilanjutkan konsep nilai pi pada uji hipotesis, yaitu pada minggu ke-14. Kemudian minggu ke-15 penentuan selang kepercayaan dan dualitas dengan uji hipotesis. Kemudian pada minggu ke-16 UAS ya. Ada beberapa komponen penilaian yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, tugas atau post-test bobotnya 14%. Kemudian sikap 10% meliputi ketertiban pada aturan atau kedisiplinan mengikuti aturan, tindakan plagiasi, dan keaktifan atau partisipasi. Kemudian 10% untuk responsi, kuis, rata-rata kuis 20%, UTS dan UAS masing-masing 23%. Mohon diperhatikan ada beberapa aturan yang harus ditaati. Yang pertama, akses Google Classroom harus tepat waktu sesuai jadwal kuliah. Toleransi keterlambatan 10 menit. Kemudian ketika pertemuan secara sinkron atau Zoom, tepat waktu dan kamera harus di-on-kan. Pengumpulan tugas, kuis, UTS maupun UAS di Google Classroom juga harus tepat waktu. Dan indikator kehadiran dilihat dari yang pertama, akses ke GCR tepat waktu dan berpartisipasi pada media pertemuan sinkron juga tepat waktu. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan di minggu. Nah, ini yang paling penting dan mohon Anda perhatikan. Apabila Anda melakukan pelanggaran etika, yaitu misalkan melakukan plagiarisme atau kerjasama ketika ujian atau kuis, kemudian saling mencontek, maka di kelas tersebut tidak akan ada satu mahasiswa pun yang mendapatkan nilai A. Dan ini adalah referensi yang digunakan di materi perkuliahan ini. Yang pertama, ini ada buku Statistika Matematika dengan pendekatan terapan. Nanti Anda bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau secara offline di UB Press. Silakan jika mau mempelajari buku tersebut. Kemudian punyanya RISE, Mathematical Statistics and Data Analysis, dan punyanya Mendenhall, yaitu Mathematical Statistics with Application
Silakan nanti Anda pelajari salah satu atau semua referensi ini. Ini untuk kontrak perkuliahan.